Di ruang sunyi kita bertemu, bukan sekadar baca tapi menyatu. Setiap bait jadi jendela rasa, menyingkap arti yang tersembunyi di sana. Kita telah bukan hanya bunyi, tapi luka, cinta dan isi hati. Puisi bukan sekadar rangkai kata, ia hidup dalam jiwa yang membaca. Kajian puisi menyelami arti, dari yang tersirat hingga ke hati. Setiap lirik punya cerita yang tak selalu tampak di mata. Kajian puisi bukan sekadar baca, tapi meraba makna yang ada di antara diam dan tanda tanya. Kita temukan makna sebenarnya saat metafora mulai bicara. Simbol-simbol jadi penuh warna. Kita belajar memahami rasa dari sudut pandang yang berbeda. Diskusi hangat penuh makna, tak ada salah dalam merasa. Karena puisi bukan jawaban, tapi perjalanan pemahaman. Kajian puisi menyelami arti, dari yang tersirat hingga ke hati. Setiap larik punya cerita yang tak selalu tampak di mata. Kajian puisi bukan sekadar baca, tapi meraba makna yang ada di antara diam dan tanda tanya. Kita temukan makna sebenarnya. Dan saat semua telah terurai, kita sadar ini bukan sekadar nilai, tapi cara melihat dunia dengan lebih dalam dan lebih manusia. Di antara kata kita belajar rasa, di balik makna kita temukan jiwa. Oh, kajian puisi bukan sekadar tugas, tapi cermin hati yang tak pernah pupus. Poin pertama yaitu hakikat kajian. Kajian adalah hasil dari proses mengkaji. Mengkaji puisi berarti melakukan berbagai proses untuk memahami puisi secara mendalam, yaitu belajar dan mempelajari isi puisi, memeriksa unsur-unsurnya seperti kata, gaya bahasa atau tema, menyelidiki makna yang tersembunyi, memikirkan maksud penyair, dan mempertimbangkan arti dan nilai puisi tersebut. Menguji dan menelaah sebuah puisi itu bertujuan untuk mengetahui isi yang terkandung dalam sebuah puisi terkait dengan berkualitas atau tidaknya sebuah puisi. Untuk memahami kajian puisi, kita perlu mengenal dua konsep penting, yaitu pelajaran dan penyelidikan.
Pertama, pelajaran. Pelajaran dalam kajian puisi merujuk pada proses awal dalam memahami puisi. Nah, pelajaran ini itu mencakup kegiatan membaca, memahami, dan mengenali unsur-unsur yang terdapat dalam puisi. Sedangkan penyelidikan merupakan tahap lanjutan dalam kajian puisi yang bersifat lebih mendalam dan analitis. Pada tahap ini, pembaca tidak hanya memahami makna secara umum, tetapi juga berusaha mengungkapkan makna tersembunyi yang terdapat dalam puisi. Penyelidikan melibatkan proses analisis terhadap berbagai aspek puisi, seperti simbol, imaji, makna konotatif, serta hubungan antar unsur dalam puisi. Dalam pembelajaran sastra, penting untuk memahami hakikat apresiasi sebagai dasar dalam menilai dan menghargai sebuah karya. Berikut kata apresiasi dalam KBBI yang dapat diartikan sebagai: yang pertama, ada kesadaran terhadap nilai-nilai budaya. Dalam pembelajaran sastra, penting untuk memahami hakikat apresiasi sebagai dasar dalam menilai dan menghargai sebuah karya. Apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai budaya berarti kemampuan memahami dan menghargai karya seni secara luas, tidak terbatas pada satu budaya atau sudut pandang saja, tetapi juga mencakup aspek sosial dan waktu. Kesadaran ini bersifat holistik dan perlu dikembangkan melalui pendidikan seni yang melatih kepekaan estetika, kreativitas, serta kemampuan berekspresi. Contohnya, seseorang yang membaca puisi tentang perjuangan tidak hanya menikmati keindahan bahasanya, tetapi juga memahami kondisi sosial yang melatar belakangi puisi tersebut. Nah, sehingga tumbuh rasa empati dan penghargaan terhadap nilai perjuangan yang disampaikan. Makna kedua, penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Berarti kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam, bukan sekedar pendapat sederhana. Penilaian ini bersifat kritis dan objektif, mencakup kelebihan serta kekurangan suatu karya. Nah, dengan demikian, apresiasi merupakan proses memberi nilai sekaligus menghargai suatu karya secara bijak dan terstruktur. Contohnya seperti seseorang menilai sebuah puisi dengan mengatakan bahwa puisinya indah karena penggunaan majas yang kuat dan emosional, tetapi kurang dalam kejelasan makna pada beberapa bagian. Dan ini menunjukkan adanya penghargaan sekaligus penilaian yang kritis. 3 aspek kegiatan apresiasi. Yang pertama, ada kognitif. Kognitif adalah apresiasi yang melibatkan intelektual pembaca yang bersifat objektif. Yang kedua, ada emotif. Emotif adalah apresiasi yang melibatkan emosi pembaca dalam memahami keindahan puisi secara subjektif. Ketiga, ada evaluatif. Evaluatif adalah apresiasi yang melibatkan unsur penilaian baik, buruk, artistik, indah, dan sebagainya. Prosedur apresiasi. Yang pertama, ada keterlibatan jiwa, adalah di mana seseorang harus melibatkan jiwa secara keseluruhan pada sebuah puisi agar dapat memahami puisi dari sisi batinnya. Yang kedua, ada menyatukan pikiran dan perasaan pada sebuah puisi untuk memahami isi dari puisi, unsur fisik dan unsur batin puisi. Yang ketiga, ada melibatkan pengalaman pribadi terhadap pengalaman penyair seperti simbol-simbol pribadi dan budaya yang melatar belakanginya. Objek apresiasi puisi. Struktur puisi dalam sebuah puisi dapat dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan makna atau struktur mental dan lapisan bentuk atau struktur fisik. Yang pertama, ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang disampaikan penyair melalui puisi yang berfungsi sebagai landasan utama dalam puisi. Contoh tema terdapat pada puisi Aku, karya Chairil Anwar, dengan tema perjuangan dan semangat hidup. Yang kedua, ada sikap atau feeling. Sikap atau feeling adalah sikap penyair terhadap persoalan yang terjadi dan disajikan dalam bentuk puisi. Yang ketiga, ada nada atau tone. Nada sering dikaitkan dengan suasana. Nada atau tone adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat puisi. Yang keempat, amanat. Amanat atau intention adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Contoh amanat terdapat dari kisah Malin Kundang, di mana seorang anak harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh durhaka. Yang kelima, ada imaji atau imagery. Imajinasi merupakan kegiatan membayangkan bentuk konsep-konsep mental, membentuk konsep kesan-kesan. Contoh imaji
adalah imaji visual, imaji auditori, imaji artikulatori, imaji olfaktori, imaji gustatori. Keenam, ada gaya bahasa atau majas. Majas adalah kata kias untuk mengungkapkan ide untuk memperkaya aspek estetika dalam puisi. Majas figurative language ialah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau kata lain. Contoh macam-macam majas ada majas metafora, personifikasi, majas asosiasi, majas simbolik, majas ironi, dan lain sebagainya. Lapis bentuk terdiri dari irama atau ritme. Yang pertama ada irama atau ritme. Irama atau ritme adalah turun naiknya suara secara terstruktur dalam puisi. Bisa juga diartikan persamaan bunyi terhadap puisi baik di awal, di tengah, dan di akhir baris sebuah puisi. Kedua ada diksi. Diksi adalah kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pertimbangan baik dari segi makna, susunan bunyinya, maupun hubungan dengan kata lain dalam baris dan bait. Ketiga ada baris puisi. Baris pada puisi merupakan ciri visual untuk efek artistik. Selain untuk menimbulkan efek artistik, baris juga untuk menggambarkan makna dan tampak visual tipografi. Yang keempat ada enjambement. Enjambement adalah peloncatan kata dalam baris atau bait puisi, di mana ini dilakukan oleh penyair untuk efek artistik dan efek makna puisi. Yang kelima ada interpolasi. Interpolasi adalah penyisipan kata pada larik puisi untuk memperjelas arti pada puisi. Yang keenam ada kata nyata atau the concrete word. The kata nyata atau the concrete word adalah sebuah kata yang dapat dipahami oleh indera yang mampu mendorong imaji. Kata-kata tersebut berhubungan dengan kata-kata kiasan atau lambang. Yang ketujuh ada ritme atau sajak. Ritme atau sajak adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi pada puisi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kajian puisi merupakan proses memahami puisi secara mendalam melalui analisis kritis untuk menemukan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, apresiasi puisi adalah kegiatan memahami, merasakan, dan menghargai puisi dari segi makna maupun keindahannya, yang melibatkan aspek kognitif, emotif, dan evaluatif. Dalam prosesnya, pembaca perlu menggabungkan pikiran, perasaan, serta pengalaman pribadi. Objek apresiasi puisi mencakup struktur batin seperti tema, rasa, nada, dan amanat, serta struktur fisik seperti diksi, rima, irama, dan gaya bahasa. Dengan demikian, kajian dan apresiasi puisi saling berkaitan untuk membantu memahami puisi secara utuh.